Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun wal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhin ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Sadaqallahu azim. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, terlebih dulu marilah kita bersyukur pada Allah SWT hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara dapat bersama-sama dengan saya untuk melaksanakan kuliah studi hadis. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca salat dan salam, kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu hadis. Nah, oleh karena itu mungkin di antara saudara ingin mengetahui tentang hal ihwal, dasar-dasar ilmu hadis, maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara untuk bersama-sama menyimak apa itu tentang dasar ilmu hadis. Banyak ayat yang berhubungan dengan dasar-dasar ilmu hadis ini, dan saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhannya, maka saya akan mengambil beberapa bagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu hadis. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami, kata Allah, telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka padamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Maka Allahu liyazzarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum alal ghaibi walakinnallaha yajtabi min rusuli may yasha'u fa aminu billahi wa rasulih wa in tu'minu fattaqu falakum ajrun azim.
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk atau yang munafik dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Al-Quran surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 179. Saudara-saudara sekalian, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Akal dan pikiran tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi. Saudara, jika dibuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW, harus disadari oleh sesuatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangatlah terbatas. Sesuai dengan keterbatasannya, semua kemampuan makhluk Allah telah diberi batasan-batasan tertentu. Akal tidak mampu menjangkau masail ghaibiyah. Akal tidak mampu menjangkau hal-hal yang gaib, ya. Karena yang gaib tidak bisa dibuktikan dengan akal, tetapi akal bisa memikirkan kebenaran yang gaib. Misalnya masa lalu, masa yang akan datang, masalah surga dan neraka, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah maut. Jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia ditakdirkan sebagai seorang suami istri, kalau memang tidak jodoh, bagaimanapun dia akan bubar. Rezeki sekalipun sudah ada di tangan, kalau memang Allah sudah berikan takaran kepadanya rezekinya, maka yang ada di tangan, bahkan yang ada di dalam mulutnya, dalam perutnya, dia muntahkan. Begitulah dia rezeki. Tapi rezeki tidak akan tertukar. Bagi saudara-saudara yang Allah berikan kepadanya rezeki, percayalah bahwa rezeki saudara tidak akan ditukar oleh siapapun. Hanya mungkin waktunya saja yang boleh jadi tidak tepat pada saat itu. Saudara sekalian, akal memang tidak mampu menjangkau masalah yang gaib, tapi dengan hadis, akal tidak akan mampu menjangkau suatu yang tidak terkait dengan ruang dan waktu. Ada ruang, waktu tidak terjangkau oleh akal. Akal tidak mampu menjawab pertanyaan kekal itu sampai kapan. Akal tidak mampu menunjukkan tempat yang tidak ada di darat, di laut, di udara, dan di mana saja. Karena masail ghaibiyah itu berhubungan dengan waktu dan ruang. Maka akal tidak boleh dipaksa memahami hal-hal yang gaib dan menjawab pertanyaan segala sesuatu tentang hal yang gaib. Akal hanya perlu membuktikan kejujuran tentang hal-hal yang gaib yang dapat dibuktikan secara ilmiah oleh akal dan pikiran. Saudara sekalian, para ulama Islam dengan tekun dan teliti memahami nas-nas yang bertalian dengan hadis, menguraikan dan menganalisis masing-masing golongan, memperkuat nas-nas tersebut. Dalil-dalil pikiran diperkuat dengan filsafat Yunani misalnya,
dan unsur-unsur lain misalnya. Bisa saja itu terjadi, tapi ingat, akal dan pikiran hanya bisa bekerja berdasarkan yang real saja. Sementara dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, ada yang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat. Misalnya ruh. Gunakan alat apapun, sehebat apapun, maka ruh tidak akan bisa diteliti, maka ruh tidak akan dicerna oleh akal, dan tidak masuk akal, tak terjangkau oleh akal, bahwa ruh yang ada pada diri kita itu di mana, kayak apa bentuknya, kayak apa rupanya. Namun secara fisik manusia bisa melihat dengan alat, manusia bisa melihat dengan menggunakan panca indera kita. Tapi ingat, ada istilah indera keenam. Indera keenam adalah indera di mana yang zahir ini tidak bisa melihat, tapi hanya bisa dilihat dengan hati. Pejamkan mata, kita pun bisa pulang. Saya berikan contoh dengan indera keenam. Saudara pejamkan mata, saat ini berada di kampus. Saudara bisa pulang kampung. Saudara bisa melihat di mana sumurnya, di mana pintunya, sebelah mana jendelanya, sebelah mana sumurnya, sebelah mana tempat parkir mobilnya, sebelah mana tempat parkir motornya, sebelah mana sawahnya, sebelah mana kebunnya, sebelah mana tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Maka ia bisa melihat dengan indera keenam. Itulah dia. Tapi secara akal itu mustahil. Ya, oleh karena itu, saudara sekalian, orang-orang menggunakan akal pikiran diperkuat dengan filsafat Yunani dan unsur-unsur lain berkaitan dengan itu. Maka dengan mempelajari ilmu hadis, Allah mengingatkan kepada kita bahwa rasul-rasul telah yang dahulu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW telah diberikan oleh Allah mukjizat, telah berikan oleh Allah kemuliaan, sehingga ia diberi oleh Allah pengetahuan yang manusia secara umum tidak mampu mencerna. Oleh karena itu para nabi dan rasul diberi kelebihan oleh Allah, sehingga ia bisa mengetahui hal-hal yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ajaran Islam tidak dapat ditetapkan melalui dogma. Tidak bisa. Melainkan dengan keterangan yang pasti sumbernya, tegas tujuannya, dan tidak satupun yang bertentangan dengan akal. Jika ada umat Islam yang meragukan kebenaran hadis, dalam hubungan ini terdapat 3 kemungkinan. Pertama, keraguan apakah hubungan riwayat hadis itu sampai kepada Rasul atau tidak. Ini namanya tidak pasti. Jadi dia ragu. Ya. Apakah hubungan riwayat hadis itu sampai kepada Nabi? Tidak. Oh, tidak mampu. Berarti dia tidak mampu, tidak pasti. Ya. Maka hadis adalah pasti. Yang kedua, keraguan tentang tujuannya bisa pada 2 atau 3 pengertian. Ya, bisa pada 2 atau 3 pengertian. Ini namanya tidak pasti tujuannya. Yang ketiga, keraguan dalam 2 hal, yaitu sumber dan tujuan. Itu namanya ngawur dan tidak berdasar. Oleh karena itu dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis yang pasti datangnya dari Rasulullah, pasti datangnya yang diriwayatkan itu tepat dan disesuaikan dengan keadaan hadis pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan hadis atau apa yang disebut dengan hadis itu? Secara bahasa atau menurut etimologi, hadis ialah cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.
hadis adalah qadim atau qarib, ya. Lawan dari qadim artinya terdahulu atau kuno, dan qarib artinya dekat atau belum lama, seperti perkataan hadisul ahdi bil islami, artinya baru saja masuk Islam. Kata hadis juga dapat diartikan sebagai berita atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis merupakan ketetapan atau adat istiadat, yakni suatu hal yang sudah biasa dilakukan baik tentang persoalan hukum, sosial maupun agama. Dapat diartikan pula sebagai rintisan pada hal-hal yang baik maupun yang buruk. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif hadis mengandung arti sebagai berikut. Pertama, hadis berarti al-jadid, ya, sesuatu yang baru. Lawan dari kata qadim. Al-qadim ada sesuatu yang lama. Dua, hadis berarti al-khabar, ya, al-khabar atau berita, yaitu suatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, hadis berarti al-qarib. Al-qarib ada sesuatu yang dekat, ya, sesuatu yang dekat. Pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan atau membedakannya dengan Al-Quran. Jadi ada semacam perbedaan antara hadis dengan Al-Quran yang bersifat qadim, ya. Menurut Muhammad Aqib Saleh, perkataan hadis juga berarti setiap pembicaraan yang diterima dan disampaikan manusia, baik melalui pendengaran maupun proses pewahyuan langsung ke dalam hati, baik ketika sadar maupun dalam keadaan tidur. Nah, saudara, kata hadis dari sudut kebahasaan juga terdapat pada Al-Quran, surat At-Tur, ya, atau surat ke-53 ayat ke-34, kemudian Quran surat Al-Kahfi atau surat ke-18 ayat ke-6, dan Quran surat Ad-Duha surat ke-93 ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyatul bihadisi mislihi in kanu shodikin. Itu dia, ya. Surat At-Tur, ya. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur surat ke-52 ayat 34. Berikutnya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu keterangan Al-Quran ini. Surat Al-Kahfi ayat 6. Kemudian wa amma binikmati rabbika fahadis. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Itulah dia yang disebut dengan hadis. Saudara-saudara sekalian, pada hadis dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Antara lain pada hadis yang bersumber dari Zaid bin Sabit, riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad tentang doa Rasulullah SAW terhadap
orang yang menghafal dan menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Nabi atau hadis Nabi menurut istilah terminologi para ahli hadis berbeda pendapat dalam memberikan pengertian. Ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, segala perbuatan dan hal ihwal daripadanya. Yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan hikmah misalnya, atau berkaitan dengan karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama hadis lainnya mendefinisikan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pernyataan, pengakuan maupun sifat-sifatnya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir maupun sifat-sifatnya. Nah, hadis didefinisikan dengan segala yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah pada penyebutan terakhir. Ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis. Ada yang tidak. Ada yang menyebutkan takrir atau pernyataan pengakuan Rasulullah SAW secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk hadis. Bahkan ada yang memasukkan secara eksplisit ke dalam akwal atau af'alnya. Saudara sekalian, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda. Nah, mereka menyebutkan katanya segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu untuk menetapkan hukum. Jadi kalau perkataan Nabi yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, maka itu bukanlah sebagai hadis. Nah, hadis menurut ahli usul nampaknya hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Saya ulangi ya. Hadis menurut ahli usul nampaknya hanya terbatas pada perkataan Nabi serta tidak termasuk perbuatan takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi SAW dalam bentuk perkataan atau penjelasan atau menjelaskan perbuatan beliau. Perbuatan Nabi SAW seperti perintah untuk melaksanakan sholat misalnya, ya, manasik haji misalnya. Itu perkataan Rasulullah SAW. Nah, menurut para ahli usul ya, hadis segala penjelasan Nabi yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara atau hukum taklif, yaitu pertama wajib, haram, kemudian mamdud, kemudian makruh dan mubah sesuai dengan sigot yang ditunjukkannya.
Nah, terlepas dari perbedaan di atas, ya, yang jelas saudara sekalian, yang jelas bahwa pengertian hadis yang telah dikemukakan oleh kelompok ulama tadi yang di atas masih dalam rumusan yang terbatas dan sempit, yaitu pada sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW tanpa menyinggung perilaku dan ucapan para sahabat ataupun para tabi'in. Nah, di antara ulama hadis ada yang mendefinisikan hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada suatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata, ya, melainkan segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Hal ini sebagaimana ditulis oleh oleh At-Tirmizi, ya, yang dikutip, ya, yang diambil dari kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, ia menyebutkan, dikatakan dari ulama ahli hadis bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu, katanya, sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, melainkan biasa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa yang disandarkan kepada tabi'in maupun pada yang lain. Nah, saudara sekalian, itu tadi hadis. Yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Hadis dalam konteks dasarnya biasanya disebutkan sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3 macam. Kalau tadi hadis adalah berita, dengan sunnah dibagi 3 macam. Pertama, ini adalah sunnah qauliyah, yaitu sunnah Rasul yang berupa perkataan Rasul seperti sabda Nabi, yang berarti sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, itu disebut dengan sunnah qauliyah, ya. Rasulullah kan pernah bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Kalau niatnya kuliah hanya ingin mendapatkan ijazah, ya ijazah doang yang dapat. Kalau dia kuliah ingin mendapatkan ilmu, ya ilmu yang dia dapat. Kalau dia ingin mendapatkan gelar, gelar yang dia dapat. Tapi kalau yang diinginkan adalah ilmu, maka dia dapat ijazah, dia dapat gelar, dapat pula ilmu, dapat pula rezeki, ya, dapat pula kedudukan yang terhormat. Makanya luruskan niat saudara, ingin kuliah, ingin belajar, mendapatkan apapun, ya, niatnya ikhlas karena Allah, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat di dunia dan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat harus sejalan. Nah, yang kedua, sunnah fi'liyah namanya, yaitu sunnah Rasulullah SAW yang berupa perbuatan Rasul. Nah, ini perbuatan Rasul seperti hadis yang berkenaan dengan ibadah sholat, puasa, haji. Misalnya sholat, sholu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi itu dari ucapan dan perbuatan. Jadi Nabi sholat kayak begini loh, Nabi sholat. Kemudian kayak begini loh Nabi puasa, kayak begini loh Nabi haji. Nah, itu jadi disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang ketiga namanya sunnah takririyah, ya, takrir, yaitu sunnah Rasulullah SAW yang berupa persetujuan Nabi atas perbuatan atau pendapat para sahabat. Ini jangan salah ini saudara. Kadang-kadang dikit-dikit bid'ah, ya, seperti sholat tarawih misalnya. Nabi
tidak pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Padahal itu di zaman Nabi. Nabi tidak pernah jadi imam sholat tarawih, ya. Tapi para sahabat melakukan sholat tarawih itu berjamaah. Apakah itu bid'ah? Itu disebut dengan takrir. Nabi melihat, Nabi menyetujui. Oleh karena itu, yang seperti itu dijadikan sebagai sumber dasar hadis, bahwa itu dibenarkan. Maka kadang-kadang ada juga ulama dikit-dikit bid'ah, padahal Nabi tidak melakukan, sahabat melakukan pada saat itu, Nabi menyetujuinya. Oleh karena itu, saudara, janganlah mudah ya membid'ah-bid'ahkan saudara kita. Dikit-dikit bid'ah, kulu bid'ah dolalah finar. Dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Ini tidak benar, ya. Oleh karena itu, dalami dulu, ya. Pelajari dulu. Jangan baru buka kulit sebuah kitab langsung memvonis ini saudara kita bid'ah. Kulu bid'ah dolalah, kulu dolalah finar. Ya. Begitu mudahnya, ya, membid'ah-bid'ahkan saudara kita, sehingga saudara kita serba susah. Dikit-dikit fitnah, bid'ah. Masalah sholat juga jadi permusuhan. Masalah kunut, masalah bismillah, ya. Mau baca bismillah silakan, mau tidak baca bismillah silakan. Mau kunut silakan, tidak baca kunut silakan. Yang penting sholat. Sholatnya sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, itu nanti dijabarkan lagi. Yang belum sholat diajak sholat. Yang sudah sholat dibina, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Yang belum sholat diajak sholat. Saudara kita yang ingin belajar sholat, ajari. Ada umat Islam, dia belum bisa sholat. Jangan dihina, jangan dicela, tapi ajari. Ajari dia, ya. Karena boleh jadi ketika dia masih kecil, dia tak sempat belajar. Boleh jadi orang tuanya tidak punya biaya untuk sekolah. Tapi ketika dia sudah punya anak, anaknya udah mahasiswa, anaknya udah pintar sholat, jadi imam, dia kepengen mau belajar dengan anaknya malu, mau belajar dengan tetangga malu, mau cari guru tidak punya duit. Maka tugas saudara mengajarkan mereka dengan tulus dan ikhlas. Jangan minta gara-gara uang tidak bisa mengajar mereka. Kalau saudara mengajar dengan tulus dan ikhlas, Allah yang akan memberikan rezeki yang berlipat ganda. Allah yang berikan rezeki dengan melimpah ruah. Karena Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Pemberi, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Saudara-saudara sekalian, menurut bahasa atau etimologi, sunnah berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, di jalan yang lurus dan berkesinambungan. Sunnah berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan. Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa perkataan Nabi, kata Rasulullah SAW, siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala, dan juga pahala orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, nah ingat itu ya, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Jadi kalau saudara mengajarkan kebaikan dan kebaikan itu diajarkan oleh orang lain, maka yang mengajarkan dapat pahala, saudara dapat pahala tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengajarkan itu. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengajarkan dosa, ya, maka saudara akan mendapat ganjaran dari dosa itu.
Dari orang yang mengajarkan, kemudian diajarkan lagi itu sampai itu yang disebut dengan ilmu hitam. Ya, di ilmu hitam itu seperti itu, tetap dia akan mendapatkan balasan. Allah akan berikan balasan itu. Ilmu hitam itu bagaimanapun tetap mendapatkan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang baik walaupun sebesar biji zarah Allah akan berikan pahala. Tapi walaupun sebesar biji zarah juga kejahatan Allah akan balas, ingat itu. Oleh karena itu saudara, maka hindarkanlah kejahatan sekalipun engkau tahu cara mengerjakan kejahatan itu. Karena ternyata orang-orang yang mengejarkan kejahatan itu juga mereka punya ilmu. Ya, baik. Saudara sekalian, hindarkan mengajarkan sesuatu kezaliman. Hindarkan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Mencuri itu ada ilmunya. Ya, supaya tidak ketahuan mencurinya. Maka mengajarkan ilmu seperti itu, maka Allah akan berikan kepadanya balasan kejahatan. Begitu juga ilmu yang baik akan berikan Allah pahala. Oleh karena itu saudara, hati-hatilah dalam mengajarkan ilmu. Berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan sabda Nabi tadi ya, para ulama memberikan pengertian sunnah menurut lughah atau menurut bahasa sebagai berikut. Pertama adalah jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Kemudian jalan yang ditempuh baik, yang terpuji atau yang tercela. Kemudian seperti itu dan seterusnya. Saya tidak akan menyampaikan ini berulang-ulang karena definisi ini bisa saudara baca dari buku studi hadis ya, yang sudah saya terbitkan. Dan mudah-mudahan saudara bisa menggunakannya. Baik, yang ketiga adalah khabar. Tadi pertama hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah khabar. Nah, khabar menurut bahasa berarti al-naba ya, yaitu berita. Menurut istilah terdapat 3 pendapat. Pertama adalah khobar, saya ulangi, khobar sinonim dari hadis ya. Pertama, khobar sinonim dari hadis, yaitu suatu yang disandarkan pada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis ya. Kabar atau kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Itu untuk membedakan. Jadi supaya saudara tidak bingung ya, kata-kata kabar atau khobar sebenarnya sinonim dari hadis, tapi ingat, khabar bisa jadi bukan hadis. Khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi, bisa saja. Nah, atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah, misalnya dalam kegiatan mencari berita misalnya. Ada sejarah Nabi Adam, ada sejarah Nabi Nuh, sejarah para Nabi dan Rasul. Itu tidak semuanya murni dari Nabi SAW, tapi bisa saja dari para sahabat, bisa jadi berdasarkan temuan-temuan dan sejarah-sejarah dari yang lain. Makanya di sana khobar belum tentu hadis. Nah, yang ketiga, khabar lebih umum daripada hadis.
Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. Dari Nabi. Khabar sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Bisa saja dari Nabi, bisa saja dari yang lain. Ya, kalau di kita di Indonesia ya kira-kira surat kabar lah. Ya, surat kabar, koran, atau berita-berita di WhatsApp, berita-berita di FB, berita di Instagram, dan banyak lagi yang lain. Maka kalau kita lihat pendapat yang ketiga ini, ya, ahli hadis, ahli sunnah, tidak seharusnya menggunakan kalimat khabar ini, ya, karena berita ini adalah umum sifatnya. Nah, saudara sekalian, dari tinjauan istilah, ya, sebagai yang telah dikemukakan tadi, ya, maka para ahli berbeda pendapat. Nah, pertama, misalnya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, ya, mau marfu atau mauquf, ya, marfu, mauquf, dan maktu, ya. Ini nanti akan disampaikan pada bagian berikutnya. Hanya fuqaha fusaran, ya, yang sedikit membedakan khabar dan asar. Menurut mereka khabar hanya mauquf, sedangkan asar berarti hanya termasuk hadis-hadis maktu. Nah, jadi nanti akan sampai ke sana deh. Yang keempat, asar. Asar secara bahasa berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, peninggalan sejarah, ya. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, asar adalah berbeda dengan hadis. Nah, ada pendapat seperti itu. Nah, saudara sekalian, jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dan demikian juga kepada para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'in. Namun para fuqaha ahli fikih, ya, membeda-bedakannya dengan mengkhususkan, ya, mengkhususkan, ya. Jadi dikhususkan, yaitu berita yang disandarkan kepada para sahabat dengan sebutan asar dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khobar. Dengan istilah khobar. Nah, saudara sekalian, dari 4 pengertian tadi, ya, ada hadis, ada sunnah, ya, dan yang 2 lainnya, pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar, ya, sebagaimana telah diuraikan, ya, dapat ditarik satu pengertian, ya, bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksud. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, selain dari keempat istilah tersebut, masih ada lagi satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa berasal dari kata kerja hada'a, ya, yabda'u. Bid'ah berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, tanpa ada contoh. Ini sesuatu yang dimaksudnya adalah ajaran Islam
yang tidak pernah dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh Rasulullah, tapi amalan itu tidak terdapat dalam Al-Quran, ya, tapi amalan itu dikerjakan oleh para sahabat. Tapi ingat tadi ya, ada yang dibenarkan secara takrir. Inilah yang jadi perdebatan oleh para ahli, ya, perdebatan oleh para ahli, hingga ini menjadi sesuatu yang memang pelik, ya. Nah, adapun bid'ah adalah sesuatu yang diadakan manusia baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama dan bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bid'ah ini memang ada dasarnya, ya. Kulu bid'ah dolalah, kulu dolalah finar, gitu ya. Memang ada, tapi yang dimaksud di sini adalah pengkhususan. Misalnya ini ya, ada sekelompok manusia, sekelompok umat Islam yang sholat itu hanya zuhur dan asar jadikan satu waktu. Ada yang maghrib isya jadikan satu waktu, dan kemudian subuh. Jadi sholat 5 waktu itu dijadikan 3 waktu saja. Nah, ini mereka juga berdasarkan ini kesimpulan dan akal pikiran mereka, dan ini tidak boleh diterima dalam ajaran Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sejenak tentang kedudukan dan fungsi hadis. Ya, kedudukan dan fungsi hadis. Saudara, pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain kitab Al-Quran pada zaman Nabi, ya. Dan selain itu ada Rasulullah masih hidup. Jadi apapun masalahnya, kalau tidak jumpa dengan Al-Quran, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, kemudian terdapat pokok-pokok bahasan, pokok-pokok sifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang selain dengan pokok-pokok yang bersifat umum yang tidak pernah berubah oleh tidak pernah berubah dengan masa sekarang ini, ya, tidak berubah disebabkan karena waktu, tidak berkembang lantaran keagamaan manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Ini pada zaman itu, ya. Nah, jadi ada zaman, ada tradisi, ya. Nah, di Indonesia juga ada istilah adat istiadat, ada budaya, gitu ya. Adat istiadat dan budaya yang aslinya karena memang tidak diajarkan secara Islami, maka adat budaya yang sesungguhnya itu bisa saja bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya kita bisa lihat di beberapa rekaman YouTube, misalnya Bali tempo dulu, Bali zaman-zaman penjajahan dulu, ya. Maka wanita-wanita membuka aurat itu biasa-biasa saja, karena itu budaya mereka. Setelah datang Islam, mereka masukkan budaya itu dengan menutup aurat. Nah, menutup aurat bagi yang wanita, menutup aurat, kemudian menggunakan jilbab sehingga mereka enak dipandang mata. Mereka terhormat, mereka menjadi wanita yang mulia dan dihormati. Begitu juga daerah-daerah tertentu yang dulunya, ya, belum masuk Islam, kemudian kebudayaannya dibalut dengan ajaran Islam, maka budayanya mulai berubah secara bertahap. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ini budaya asli Nusantara, ya, budaya asli Nusantara itu zaman dulu mereka itu tidak menggunakan pakaian, mereka menggunakan pakaian seadanya, maka tidak benar, ya, tidak benar, saya ulangi, tidak benar kalau mereka menganggap budaya yang asli itu, ya, tidak bertentangan dengan ajaran norma-norma susila dan tatanan kesusilaan yang ada di negeri kita.
Nah, saudara sekalian, Al-Quran merealisasi, ya, Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektual masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Ya, Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Kalau dulu di Bali misalnya ada istilah ngaben gitu ya. Zaman dulu kalau suaminya meninggal maka istrinya pun ikut dibakar. Ya. Silakan buka sejarah ya. Suaminya meninggal, istrinya yang masih hidup, masih sehat walafiat, maka dia pun ikut dibakar. Ya. Maka setelah kemajuan teknologi datang, itu dilarang karena itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, bertentangan dengan keadilan sosial, maka dirubahlah. Nah, maka wanita tetap dimuliakan. Kemudian juga lihat di daerah Papua, ya, daerah Papua, daerah pinggiran-pinggiran, ya. Nah, sekarang mereka sudah menggunakan pakaian terhormat, pakaian yang dihargai, yang dihormati, apalagi setelah masuknya ajaran Islam di sana. Maka tradisi tradisional yang dibalut dengan ajaran Islam, mereka menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang punya wibawa, dan itulah dijadikan adat istiadat tradisi. Maka orang Minang mengatakan adat itu bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, tak lapuk di hujan, tak rekang di panas. Oleh karena itu adat yang ada di suatu daerah ini mesti dibina, ya. Adat yang ada di suatu daerah mesti dipupuk dengan ajaran Islam, sehingga mereka tetap menggunakan adat dan tetap menggunakan hadis dan Al-Quran, sehingga sinkron antara penggunaan Al-Quran, penggunaan hadis dan adat istiadat yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu maka penting disinkronisasi antara adat dengan hadis, ya, adat dengan ajaran Islam. Nah, pada awal Indonesia merdeka misalnya, ya, ada beberapa segi keberadaan, ya. Waktu itu datanglah ajaran Islam, dan Islam ini mulai menyebar, dibawa oleh para pedagang-pedagang, sehingga hadis dimasukkan, Al-Quran dimasukkan, sehingga pada saat itulah berdiri pondok-pondok pesantren, berdirilah sekolah-sekolah agama, berdirilah tempat-tempat kajian-kajian Islam, berdirilah masjid-masjid, gitu ya. Nah, dari sanalah kita mulai berpijak bahwa negeri kita ini benar-benar negeri yang mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak punya agama menjadi punya agama, yang tadinya menentang menjadi dasar pokok mereka. Nah, saudara sekalian, nah, dari segi penjelasan di atas, ya, dari uraian bahwa segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, maka sunnah atau hadis Nabi sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berdampingan dengan Al-Quran. Jadi hadis sunnah Nabi sejajar dengan Al-Quran, tapi bukan berarti harus bertentangan dengan Al-Quran, tapi sejajar, tidak lebih tinggi, tidak pula lebih rendah, tapi sejajar, setara dengan Al-Quran, karena ia berfungsi menjelaskan
Di hadis itu memfungsi menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan ingkar sunnah, itu pun salah. Ya, kalau ada yang menjelaskan ingkar sunnah, itu pun salah. Yang benar itu sesuai dengan firman Allah. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi wala'allahum yatafakkarun. Begitu kata Allah. Al-Quran surat An-Nahl, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Jadi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Ada Al-Quran yang jelas, ada Al-Quran yang mutasyabihat, yang samar-samar, ada yang kurang jelas. Ada yang maksudnya maksud Al-Quran itu begini, penafsirannya begitu, jadi nggak jelas. Jadi dengan adanya hadis, dengan adanya beberapa hadis, maka berfungsilah sebagai penjelas Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat selanjutnya, ada beberapa kedudukan dan fungsi-fungsi hadis yang harus kita mari kita lihat hujah. Jadi ada hujah yang membenarkan. Hujah ini harus berdasarkan Al-Quran. Nah, dalil hujah hadis itu pertama kita ambil dari Al-Quran, jelas. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kata Allah, ya. Kemudian in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri, dan para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Jadi kalau ada perselisihan, perdebatan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian di ayat lain, atiullaha wa atiur rasul wahdharu. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul, berarti ya, dan berhati-hatilah, ya. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, ya, dan berhati-hatilah. Berhati-hati di sini artinya apa? Dalam mengambil suatu keputusan, yang berkaitan dengan masalah hukum, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kepada hadis, ya. Mungkin ini saja saudara yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Nah, mudah-mudahan sebagai dasar ini dapat dimengerti, dipahami, dan silahkan nanti saudara baca buku rujukannya, yaitu studi hadis yang saya karang sendiri, ya. Studi hadis karya Dr. Yatimin MA, ya. Yatimin MAG, ya, yang sudah beredar. Silahkan dibaca dan mudah-mudahan itu membawa manfaat kepada kita semua. Dan demikian saja kita tutup. Fatabiru lil absor la'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.